pagi teman-teman. Sebelumnya juga kita akan sampaikan community partner kami yang terdiri dari Dalami Forensik, Forum Pemuda Peduli Hukum dan HAM, Komunitas Ibu Peduli Bullying, Bullying Corner, Akselerasi Ibu Masa Kini, Komunitas Peduli Skizofrenia, Yayasan Pupa Lingkaran Peduli Indonesia, Bali Bersama Bisa, dan Bisa Helpline. Baik, kakak-kakak semuanya, sebelum masuk ke sesi acara, saya ingin teman-teman semua buka kameranya, kita foto bersama, ya. Berikan ekspresi terbaik. Ada lagi kah yang akan buka kamera? Oke, ini ada 2 slide ya. Oke, masih ada yang baru buka kamera ya. Kita tunggu. Baik. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 3, 2. Satu. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, baik teman-teman. Kegiatan malam ini akan menjadi 4 sesi, segmen ya. Satu pembukaan, kedua kita masuk pada pemateri yaitu Bu Tiara Mustika Ayu, MPSI sebagai psikolog, psikolog industri dan organisasi. Lalu kita masuk pada tahap Q&A dan diakhiri dengan penutupan. Selanjutnya, mari kita dengarkan sama-sama narasumber kita tercinta Ibu Tiara Mustika Ayu, MPSI. Dipersilakan. Halo, selamat malam. Terima Halo, kasih nih MC selamat yang malam. keren ya. Pede nih karena udah biasa jadi guru ya. Jadi pede gitu ya. Oke. Selamat malam teman-teman ya. Kayaknya sih semua udah kenal saya ya. Atau ada yang belum? Kayaknya saya tahu nih nama-namanya. Ada Rili. Rili tuh identik dengan apa nih? Bandoknya ya. Ada Iya, iya Bu. ada Della, ada Stefani, udah pasti ya. Ada nggak sih di luar anak psikologi UTN bisa nggak raise hand? Oh, Siti anak mana? Ratna, S- kuliah di mana atau kerja? Hmm, izin Bu, aku masih sekolah. Oh, kelas berapa? Tahun ini aku kelas 12. Aku anak didiknya Bu Siva. Oh, diajak sama Bu Guru ya. Oke, nggak apa-apa. Mau masuk psikologi, Ratna? Insya Allah Bu, minta Iya, doanya. masuk UTN aja ya. Makasih Bu. Baik, baik. Luar biasa ya sudah masih SMA sudah punya orientasi apa namanya? Masa depannya apa nih karena guru BK-nya nih ya arahannya guru BK-nya yang keren juga luar biasa gitu ya. Biasanya kalau anak kelas 3 SMA itu kan saya sendiri waktu SMA itu ditanya gitu ya. Kamu mau jurusan apa? Saya menjelang lulus kelas 3 itu masih belum tahu waktu itu ya. Terus kemudian waktu itu orang tua saya waktu itu di zaman itu bahkan sekolah akhirnya mengadakan zaman dulu kan belum belum populer ya tes bakat minat ya. Jadi ada tuh saya ikut psikotes. Ternyata saya punya 3 peminatan ya. Saya di psikologi, hukum dan terakhir itu sastra gitu ya. Tapi kemudian kayaknya kalau sastra kan kalau sastra Inggris kita bisa kursus lah ya. Tapi kan nggak perlu kuliah fokus ya. Jadi kalau hukum kayaknya saya kurang minat gitu ya. Akhirnya saya ambil psikologi, itulah lika-likunya gitu ya. Ternyata nggak cuman karena bakat minat saya aja ya dari tes bakat minat kenapa saya ambil psikologi. Saya mikirnya psikologi itu nggak ada hitungan tadinya. Karena saya SMA tuh anak IPS gitu ya. Yang kayaknya matematika, fisika, kimia tuh saya lemah. Saya pikir asik juga ya psikologi tuh bebas dari mafia ini gitu ya. Ternyata pas masuk kuliah ada statistik ya. Ratna tuh siap-siap ya, ada statistik, ada metodologi penelitian, ada psikometri ya. Jadi sama nanti teman-teman nanti terkait dengan materi kita ya, supaya nggak kaget HR itu kayak apa sama. Nanti saya akan membuka wawasan teman-teman ya, karena berbekal pengetahuan dari yang saya miliki. Tapi kita sama-sama belajar ya.
teman-teman yang anak-anak psikologi UTN tahu lah kalau tipikal saya mengajar kan bukan sebagai guru satu arah ya, tapi kita sama-sama belajar. Nanti juga akan ada case-case ya. Case-case-nya gampang, kalau nggak bisa nggak apa-apa ditanya tuh apa Fatma sama Stefani. Kalau di kuliah saya kalau nggak bisa juga nggak diomelin kan, karena prinsip saya adalah kita sama-sama belajar. Kalau misalnya teman-teman udah pada bisa ngapain kuliah juga kan, gitu karena nggak bisa kita belajar gitu ya, bukan diomelin gitu ya. Oke, saya perkenalkan diri saya dulu ya. Mungkin udah pada kenal, tapi mungkin lupa juga gitu kan, karena banyak dosen juga di UTN. Terus mungkin di luar juga ketemu siapa ya, nggak apa-apa. Saya perkenalkan diri dulu. Saya share dulu ya. Sudah terlihat share screen saya? Masih Belum proses, ya? Ibu izin. Ya? Masih proses, Ibu izin. Oh, belum terlihat? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, nah jadi malam ini saya akan sharing. Jadi bukan ngajarin ya. Sharing itu kan lebih kita saling belajar. Nanti kalau teman-teman menceritakan pengalamannya sebagai HR itu it's okay banget. Saya senang karena kita akan saling banyak memberikan pengetahuan satu sama lain. Nah, perkenalkan ya. Saya udah tua ya. Lahir di Jakarta tanggal 26 Oktober tahun 81. Berarti umur saya hampir 45 tahun ya. Ada yang udah lahir di masa tahun 81? Belum ada ya? Oke. Nah, kemudian saya lulus profesi psikolog di Universitas Indonesia di Depok ya. Saya ambil waktu itu kekhususan psikologi industri dan organisasi ya. Nah, kalau ditanya nih sama, saya tuh sebenarnya anaknya tuh males ya. Sama, kalau ngajar saya juga maunya praktis ya. Kenapa kok ngambilnya PIO? Kan di psikologi itu kalau dulu kan sekarang programnya udah baru ya profesi ya. Dulu itu kan sebelum saya di atas tahun 2000 ya, 90 sekian atau tahun 70-an waktu ayah saya kuliah psikologi, beliau juga dulu psikologi di UI tapi angkatan tua ya. Itu kan kalau dulu zaman dulu S1 itu sudah menjadi gelarnya dokter Anda atau dokter Andes itu udah menjadi psikolog kalau zaman dulu banget ya. Kemudian berubah profesi itu harus S1 dulu, kemudian program profesi itu 2 tahun ya. Dan itu semua, belajar semuanya. Jadi kayak dokter umum waktu tahun sebelum tahun 2000. Kemudian di tahun saya, di tahun 2000 itu sudah dibagi. Jadi teman-teman S1 langsung magister profesi, S2, tapi ini dibagi. Ada psikologi industri, ada klinis anak, klinis dewasa, dan pendidikan. Saya ambilnya PIO. Kenapa? Saya itu anaknya kan males sih dari dari sekolah kan. Kenapa kok mau ambilnya PIO nggak klinis aja? Kayak kalau klinis kayaknya susah deh ya. Dan saya orangnya nggak sabar. Saya maunya tuh yang langsung solve masalah. Kalau klinis itu kan bertahun-tahun ya. Orang depresi kan nggak mungkin ketika langsung datang ke psikolog langsung sembuh. Ya udah deh PIO aja yang praktis ya. Langsung gitu ya. Terus langsung dapet duitnya cepet gitu ya. Ilmunya mungkin nggak sebanyak klinis, tapi dapat duitnya cepet. Waktu itu prinsip saya kayak gitu ya. Dan tapi ini saya tidak mengatakan bahwa mana yang lebih baik ya, karena sesuaikan dengan kemampuan teman-teman dan minat gitu ya. Sama kalau saya ditanya, misalkan ya, Bu, bagusan IPA atau IPS? Kayaknya IPA ya, kalau orang zaman dulu ya, orang-orang tua zaman dulu ya. Kalau sekarang kan kurikulum merdeka ya, kalau dulu kan IPA, IPS ya. Eh Kayaknya IPA, kalau zaman dulu orang tua kan pengennya IPA ya. Sebenarnya kalau ditanya, Bu, nanti bagusnya saya ngambil profesinya apa ya? PIO, klinis dewasa, klinis anak, atau pendidikan. Biasanya akan ngomong, kayaknya klinis deh, karena bisa ngerjain semua. Sebenarnya salah anggapan itu, karena kita sudah punya skillnya masing-masing. Jadi sesuaikan dengan kemampuan teman-teman dan minat gitu ya. Karena saya juga orangnya memang kemampuan saya nggak sepinter teman-teman di klinis ya, saya mengakui nggak serajin mereka juga ya. Ya udah lebih baik saya mengambil yang memang saya mampu gitu ya. Kan daripada dipaksakan sama dibanding jadi anak IPA mending IPA tapi IPA tapi mending IPS beneran kayak gitu ya. Eh, nah sekarang program profesi itu udah berubah lagi, lebih panjang. Jadi nanti teman-teman tuh kayak abis S1 kayak ambil profesi umum ya kayak dokter umum baru nanti ambil spesialisasinya di mana.
apakah klinis, apakah Pio. Sekarang lebih panjang. Makanya ada nggak sih resen ya di sini yang mau lanjut profesi nantinya? Nggak apa-apa sih, kita semua punya jalannya masing-masing. S1 psikologi nggak harus jadi psikolog kok kalau memang punya minat yang lain. Tapi ada nggak sih yang berminat ambil profesi? Raise hand? Mau. Oh, mau ambil ya, Stefani ya. Ah, itu ya. Apa klinis? Kamu maunya apa pendidikan? Insya Allah klinis Ibu bila Klinis ya. dilancarkan. Oke, aku doakan lancar ya. Heeh. Amin. Nah, ini kenalan lagi nih. Kok cerita jadi panjang? Gak apa-apa. Kita sambil sama aku tuh biasa ngobrol juga ya. Saat ini aku kerja sehari-hari Senin sampai Jumat ini sebagai HR di suatu perusahaan multinasional di bidangnya oil and gas ya. Jadi perusahaan tempat aku kerja tuh ada di berbagai negara. Saya nggak nyebut merek ya karena di berbagai negara dan aku di Indonesianya gitu ya, di bidang eksplorasi minyak ya. Mungkin sama tuh kayak Chevron, Shell kayak gitu ya. ConocoPhillips seperti kayak gitu kayak Pertamina tapi punya multinasionalnya. Jadi seperti kayak gitu ya. Nah, karena aku ini senengnya ngobrol gitu ya. eh karena aku senengnya ngobrol, makanya aku ngelamar jadi dosen psikologi UTN ya. Nah, jadi kenapa dulu tuh aku tuh bawel kalau udah gitu so akrab sama orang gitu ya. Kadang menurut suamiku atau mamaku almarhum itu malu-maluin kadang ya. Kamu nggak kenal tapi ngajak ngobrol gitu ya. Nah, kalau dulu tuh waktu aku sekolah juga, aku tuh sering dicatat sama guru aku. Yang paling suka ngobrol siapa dulu kan gitu ya. Coba tanya tuh guru BK. Pendidikan zaman dulu kan gitu ya, yang suka bikin ribut di kelas, dicatat sama ketua kelas. Nah, aku Betul. selalu masuk itu Tiara itu tuh nanti dilaporin ke guru gitu ya. Nah, dulu dianggapnya aku tuh sebagai anak yang terlalu banyak ngobrol, nggak baik ya kalau zaman dulu ya, termasuk kan pendidikan zaman dulu ya, tetapi suamiku ini orang yang memang melihat kelemahan, tanda kutip kelemahan suka ngobrol ini sesuatu yang baik gitu ya. Dia ngomong ke aku, kamu tuh daripada suka ngobrol, gibah tuh ya, mendingan kamu ngelamar jadi dosen atau seminar yang nggak berbayar, nggak apa-apa. Yang penting kan tapi eh, apa kamu yang suka ngobrol itu curahkan ke hal-hal yang positif ya. Akhirnya waktu itu di Job Street ada lowongan UTN nih, ya udah aku ngelamar iseng-iseng aja waktu itu toh hari Sabtu kan pas libur kan ngajarnya. Nah, udah aku ngelamar dan waktu itu di interviewnya sama almarhum Pak Hendro ya. Jadi aku berterima kasih sama beliau ya. Beliau memberikan kesempatan ya walaupun aku tidak ada pengalaman sebagai dosen ya. Nah, kemudian selain jadi dosen psikologi di UTN, aku juga psikolog ya, tapi bukan psikolog klinis ya di rumah sakit ya. Jadi ini ada namanya Rumah Sakit Ibu dan Anak Santo Yusuf di Jakarta. Dulunya itu adalah anaknya Rumah Sakit Karolus Jakarta dulunya, tapi sekarang sudah diambil alih oleh Metro Hospital. Aku menangani untuk konseling kerja. Jadi bukan di klinisnya ya, jadi itu lebih ke PIO juga. Jadi pasien mereka tuh misalnya orang tua mereka yang orang tuanya si anak yang kerja ya terus menghadapi stres atau klien-klien rumah sakit di perusahaan itu aku yang membantu menangani gitu ya. Terus kalau ditanya bagi waktunya gimana ya? Senin sampai Jumat aku kerja sampai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nanti lanjut jam 6 sore sampai jam 8 malam Senin dan Jumat. Aku akan ke rumah sakit untuk membantu di konseling kerja. Sabtu full day aku ngajar di UTN. Gitu cara bagi waktunya. Sebenarnya, nah kemudian ini perkenalan ya. Sekarang kita masuk ke materi. Apa sih yang mau kita bahas nanti sampai waktuku sampai jam 8.30 ya. Jadi nanti kita akan membahas 5 aspek ini, 4 aspek ya. Dan nanti kita akan saling sharing juga. Jadi nggak aku aja yang ngobrol. Jadi ruang lingkup HR. Kalau ditanya tuh aku sering dapat pertanyaan. HR anak psikologi. Di sini ada yang bukan psikologi nggak? Raise hand. Coba nanti aku cerita-cerita anak psikologi yang lain merasa terdiskriminasi lagi nih. Nggak ada ya psikologi semua. Ada yang raise hand? Mirna dari jurusan apa? Manajemen. Manajemen ya mirip-mirip lah ya. eh Kalau ditanya balik lagi psikologi industri dan organisasi itu irisannya sama sama magister manajemen sebenarnya. Yang dipelajarin tuh mirip. Tapi perbedaannya apa? Kalau manajemen kan mempelajari organisasinya, manajemen perusahaannya ya, atau organisasi. Tapi kalau di psikologi industri kita sebagai anak psikologi lebih belajar manusia dalam lingkup organisasi dan
perusahaan. Jadi manusianya, bukan organisasi atau manajemennya itu lebih anak-anak manajemen gitu ya. Mirna manajemen mana? Kampus mana? UTN juga? Iya, Ibu. UTN ya. Oke. Nah, nanti aku akan cerita pekerjaan di HR itu apa ya. Lalu kemudian peran dan tantangannya gitu ya. Karena zaman dulu sama zaman sekarang HR itu dianggap hal yang berbeda. Nanti aku akan cerita panjang kali lebarnya seperti apa perbedaannya ya. Dan teman-teman yang mau terjun di HR itu bagaimana sih Bu persiapan dan pengembangan dirinya? Aku sering dapat chat dari mahasiswa ya, Bu, kan banyak ya mahasiswa UTN udah pada kerja ya luar biasa ya. Jadi eh apa basicnya udah dapet gitu ya. Karena kalau di kampus-kampus lain kan mereka sebenarnya hanya kuliah ya. Kalau di UTN itu luar biasa. Jadi kenapa ketika aku mengajar UTN aku nggak terlalu banyak teori karena teman-teman udah punya pengalaman. Jadi kita lebih sharing. Nah, aku sering dapat chat dari teman-teman di UTN gitu ya. Bu, aku kerja tapi bukan di bidang HR gitu ya. Aku pengen banget di bidang HR gitu ya. Nah, apa sih Bu yang perlu dipersiapkan? Nanti di sini aku akan sharing apa aja yang perlu teman-teman siapkan gitu ya. Nah, yang terakhir, tips membuat CV dan strategi interview atau tes kerja itu seperti apa praktisnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang pertama mengenai ruang lingkup HR gitu ya. Nanti aku di take picture ya, biar aku nanti aku akan ke apa? Mau kasih tahu ke anakku. Kok jadi narsis ya? Mungkin itu cocok juga ya jadi dosen. Selain suka ngobrol, narsis ya. Kalau nggak kan malu ya tampil depan umum gitu loh ya. Sebenarnya narsis itu bukan sesuatu yang buruk ya. Karena kalau kita melihat apapun dari sisi positifnya ya. Sama ya kan. Suka ngobrol tuh bukan sesuatu yang buruk kalau dilihat dari sisi positifnya gitu ya. Namanya itu aliran psikologi PIO. Psikologi industri kan melihat sesuatu dari positifnya ya. Kalau klinis kan lebih, kenapa sih manusia bisa sakit gitu ya. Nah, ruang lingkup HR, kalau kita lihat ini ya lingkaran yang nomor 1 sampai nomor 5 ya, itu adalah dari pertama kali karyawan itu diterima di perusahaan ya. Nah, apa yang pertama kali diterima kan pasti ada proses rekrutmen dan staffing ya. Jadi ada istilahnya seleksi juga. Sebenarnya rekrutmen dan seleksi dan staffing ini adalah istilah yang berbeda ya. Jadi lingkup pekerjaan HR di pertama itu ketika merekrut karyawan baru. Apa aja prosesnya? Jadi apa sih bedanya rekrutmen sama seleksi? Sebenarnya beda ya. Kalau rekrutmen kita kan menjaring kandidat sebanyak mungkin gitu ya. Mau yang cakep, mau yang jelek, mau yang cewek, mau yang cowok, mau yang apa? Mau yang transgender, semuanya kita rekrut gitu ya. Contohnya ya, mau yang berpengalaman enggak, itu kita nanti akan ada namanya talent pool. Itu adalah namanya rekrutmen, menjaring kandidat sebanyak mungkin. Lalu di istilah seleksi, dari sekian banyak itu kita seleksi mana yang memang sesuai dengan requirement. Akhirnya kan mengerucut ya. Nah, di staffing ini kan misalkan aku melamar sebagai HR bagian penggajian misalnya ya. Tapi ternyata dari hasil tesku, aku ini nggak orang yang nggak teliti, tapi lebih cocok ke bagian lain. Misalnya karena aku suka ngobrol. Kayaknya cocoknya people development deh. Nah, itu bagian dari placement atau staffing itu sendiri gitu. Jadi dari proses rekrutmen, seleksi, dan staffing itu adalah area kerjanya HR ya. Apa aja pekerjaan-pekerjaannya? Macam-macam. Contohnya apa? Staff rekrutmen, ya kan? Apalagi staff eh assessment kan juga. Mereka tuh nanti akan di bagian staffing, ya kan? Jadi dari misalnya bukan hanya dari eksternal ya karyawan ya, mereka akan ngetes ya. Kan ada sekarang kalau perusahaan gede banget assessment staffnya aja di sendiri nama rekrutmen kan. Dia yang kursus untuk mengakses gitu ya. Nah, sekarang ini nggak harus psikolog yang bekerja di assessment staff ya. Tapi boleh S1 psikologi asalkan sudah punya sertifikasi ya. Dan di bawah apa namanya? Kalau gini, sebenarnya metode metode tesnya tuh apa dulu? Kalau yang metode tes psikotes itu memang harus psikolog. Tetapi sekarang kan ada yang namanya assessment center ya. Metode assessment center yang based on kompetensi itu tidak harus psikolog. Tetapi dia harus tersertifikasi dan ada pelatihannya. Dia bisa mengakses orang gitu ya.
Dan biasanya tuh yang non psikologi itu kan dari PPM Manajemen, Daya Dimensi Indonesia itu adalah lembaga-lembaga yang melatih dan mengeluarkan sertifikasi untuk non psikologi untuk menjadi asesor ya. Jadi emang bisa Bu non psikologi menjadi asesor? Bisa, kan tergantung toolsnya. Yang non psikologi adalah yang berbasis kompetensi, tapi kalau psikolog yang memang alat tesnya itu psikologi gitu ya. Tapi asalkan semuanya harus terlatih, baik psikolog ataupun asesor non-psikolog, dan sudah tersertifikasi sebagai bukti bahwa mengakui keahlian dari hasil pelatihan mereka, gitu ya. Nah, bagian staffing itu adalah orang-orang yang memplacement, dia melihat potensi, kompetensi dari masing-masing karyawan ya. Lalu nanti biasanya dia akan apa namanya? Dia akan memapping mana nih yang masuk star employee dan nanti akhirnya akan dikembangkan. Jadi luas banget bidang HR gitu ya. Nah, kemudian ada nanti ketika karyawan itu sudah masuk, kita ke yang ketiga dulu ya, yang sebelum kedua ya loncat ya. Karyawan udah masuk kan nggak cuma didiemin aja ya, ya udah direkrut didiemin aja gitu. Eh, Nanti ada bagian learning dan development ya. Dia akan mengembangkan karyawan. Misalnya dia kerjanya di bagian training, dia di bagian yang ngurusin anak magang untuk on the job training ya. Tugasnya tuh ngapain sih, Bu? Tugasnya itu membuat modul plat. Misalnya dia membuat training need analysis ya. Kan kalau sekarang itu kan nggak cuma ucuk-ucuk nih si Stefani butuh training komunikasi. Kalau zaman dulu HR-nya kan kayak gitu ya. Tapi kalau di learning and development yang memang sudah need analysis. Apa sih itu namanya? Jadi misalkan kayak saya nih, saya sebagai sales gitu ya. Saya punya gap kompetensinya apa gitu. Ternyata saya nggak bisa persuasi orang. Di bagian learning and development dia akan membuat training need analysis. Ya dari nggak bisa persuasi itu trainingnya apa aja dia akan menjabarkan dan disesuaikan dengan job requirements-nya karena kan beda-beda ya antara persuasi yang kayak apa kan beda-beda tiap pekerjaan ya jadi disesuaikan dengan job requirements-nya itu adalah bagian learning development. Nanti setelah itu setelah dapat job requirements aku butuhnya persuasi yang kayak gimana baru dibuatkan modul training yang memang sesuai dengan gap kompetensi aku gitu ya. Lalu nanti pelaksanaan pelatihannya itu adalah si bagian learning and development-nya gitu. Suara saya putus-putus enggak? Enggak ya? Bu, lancar ya? Aman, Bu. Lancar ya, doakan lancar ya. Soalnya aku agak ngeri juga nih kalau online ya. Oke, nah kemudian di bagian learning and development ya, kan udah dikembangin ya. Kadang-kadang itu kan kita loncat dulu ya sebelum nomor 2 ya. Di bagian performance management kan dinilai ya kinerjanya ya setelah ikut pelatihan masa udah perusahaan buang biaya masa nggak berdampak sih sama kinerjanya ya. Di performance management orang yang kerja di HR yang kerja di bagian performance management dia akan merancang key performance indicator ya. Jadi berdasarkan job desk-nya orang untuk terampil dalam pekerjaan tertentu orang ini harus kayak gimana sih untuk mencapainya KPI itu kayak acuan berprestasinya apa aja. Dia yang nanti akan menilai, mengumpulkan nilai ya. Nanti dia biasanya nanti akan masuk ke akan jadi satu ke bagian reward management ya. Reward system ini beda dengan compensation and benefit. Kalau reward system dia yang meng-create sistem compensation and benefit untuk memotivasi karyawan. Kayaknya strukturnya ini udah nggak kompetitif nih dengan industri sejenis. Kayak revisi atau kita benchmark dengan industri yang sama atau dengan industri di dunia. Itu bagian reward system ya. Nanti setelah mereka meng-create kan udah perusahaan tuh udah punya struktur gaji, karir pet itu udah punya. Itu baru nanti pelaksananya bagian compensation benefit yang bagian ngitung-ngitung gaji gitu ya. Itu. Jadi luas banget HR ini ya kalau teman-teman mau tuh banyak eksplornya, nggak cuma rekrutmen aja. Kan kalau dulu saya juga waktu baru lulus cita-citanya jadi rekrutmen aja karena anak psikologi. Ternyata banyak banget. Nah, emang bisa ya anak psikologi sama karena di sini ada anak manajemen ya. Saya juga ngomongin anak manajemen ya, takutnya nanti Mirna merasa didiskriminasi ya. Nah, ini bisa banget dia kalau anak
manajemen atau psikologi itu bisa di nomor 1. Sama manajemen dan psikologi bisa juga di bagian nomor 3 ya. Di bagian reward system emang anak psikologi bisa, Bu? Kan nggak ada hitungannya. Bisa banget, teman-teman. Kan teman tahu bagaimana memotivasi karyawan belajar kan di teori PO basic kan? Ya kan? Apa sih yang membuat karyawan demotivasi gitu kan? Terus teman-teman kan juga apa namanya? Belajar mengenai psikometri kan? Merancang untuk reward system tuh bisa banget dari ilmu-ilmu dasar tersebut atau dari ilmu statistik yang kita dapat itu kan bisa. Jadi kalau dibilang anak psikologi nggak bisa ngerjain penggajian atau kerja di bagian reward, nggak juga. Kan teman-teman punya basicnya. Karena di kuliahan itu kan kita hanya belajar basicnya. Selanjutnya kita harus belajar di dunia kerja. Kita implementasikan gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kita loncat dulu ke nomor 2, employee relation. Ini apa sih, Bu? Kalau misalnya di perusahaan itu kan suka ada serikat gitu ya. Kalaupun nggak ada serikat kan kita pengennya kondusif. Nah, itu kerjaannya dari employee relation. Tidak harus anak hukum yang kerja di industrial relation, yang ngerti hukum tenaga kerja. Kita sebagai anak psikologi itu atau manajemen itu juga bisa mempelajarinya gitu ya dan bisa bekerja di industrial relation atau employee relation. Nah, ini nggak cuma ngurusin industrial relation yang terkait dengan undang-undang tenaga kerja, tetapi juga bisa dengan external relation. Misalnya, teman-teman yang kerja di pertambangan atau saya di oil and gas, itu kan site-nya tuh di daerah remote area di pedalaman yang banyak penduduk lokal ya. Dan bagaimana kita bisa menjadi bagian, bisa membina hubungan baik dengan penduduk lokal dengan pemerintah setempat itu kan pakai ilmu psikologi atau manajemen juga kan bagaimana kita berkomunikasi itu bisa kepake juga bagian external employee relation gitu jadi luas banget ya dan di company culture teman-teman mendesain culture-nya itu bagaimana supaya kondusif jadi semuanya itu bidang psikologi aja bidang H gitu ya nah sebelum kita lari ya maksudnya bukan lari ya ke slide berikutnya teman-teman ada yang mau sharing bertanya silakan nggak usah takut saya nggak pernah marah ya gitu ya oke siapa nih siapa yang mau bertanya atau mau sharing pengalamannya boleh banget atau bisa lanjut Lanjut. ya lanjut ya nah ini peran dan tangan di bidang HR dan perubahan paradigma. Yang sebelah kiri ini paradigma kuno gitu ya. Yang sebelah kanan itu adalah paradigma modern. Nah, kalau zaman dulu HR itu dianggap hanya personalia, ya. Personalia itu apa sih, Bu? Ya tugasnya tuh cuman administratif, ngitung gaji, ngitung absen. Dulu tuh kayak gitu ya, namanya hanya fungsi supporting. Tetapi sekarang adalah fungsi strategik, namanya HR business partner. Itu kayak gimana sih, Bu? Jadi kan perusahaan itu kan pastinya eh, acuannya bisnis ya. Dan itu tidak hanya tugasnya bagian sales dan produksi untuk mencapai omset perusahaan. Tetapi sebagai HR harus bisa menjadi business partner. Bagaimana caranya? Wong kita kan nggak kerjanya nggak bagian sales atau marketing atau produksi. Bisa banget bagaimana kita misalnya tadi dari teman-teman yang kerja di bagian performance management yang membuat desain reward, kan teman-teman bisa melihat nih supaya sales ini termotivasi perusahaan juga bisa omset, bagaimana sih bisa mendesain reward yang kompetitif? Contohnya kan kayak gitu, dan fungsi strategik nggak cuma ngitung absennya si siapa absennya si Paijo ini berapa ya? Nggak cuma begitu, tapi sudah berpikir strategik. Atau misalkan ya, kalau dulu kan misalnya karyawan, saya butuh karyawan ya, saya sebagai user ngasih aja datanya ke bagian rekrutmen, saya butuh karyawan yang requirement-nya ABCD, nanti rekruternya nyari gitu ya. Kalau sekarang HR-nya harus lebih strategik ya. Dengan pertumbuhan bisnis sekian, saya harus bisa menghitung manpower planning dan budgetingnya. Udah sampai ke situ. Ya, jadi makanya kita perlu juga banyak belajar. Termasuk saya juga harus banyak belajar karena HR itu berkembang banget ya. Nggak bisa kita berpuas diri dengan sekarang saya udah pengalaman nggak bisa gitu ya. Nah kemudian kayak gini juga saya ceritain ya. Kalau zaman dulu kan job desk-nya lebih tugasnya administratif, sekarang tuh lebih analytical kan, seperti yang tadi saya ceritakan ya, reward system, performance management, manpower planning,
semuanya sudah lebih ke analytical gitu ya. Nah, kalau dulu tuh kan bergantung pada kebutuhan user, sekarang itu kita sudah membuat menjadi pengambil keputusan gitu ya. Kalau dulu misalnya usernya butuhnya karyawan A, B, C, D, E, kita ngikut aja. Kalau sekarang kita sudah bisa melakukan analisa manpower planning, kita bisa menjadi advisor ke user bahwa Anda itu bukan butuh karyawan yang seperti ini gitu ya, tapi seperti sekian yang menurut advisor dari saya karena pertimbangannya pada bisnis sudah sampai tuh. Terus kalau dulu tuh kita tuh nggak terlalu dihargai gaji tinggi ya sebagai HR ya, jujur li ya. 20 tahun waktu dulu saya mulai kerja tuh nggak dihargai terlalu tinggi karena dianggapnya hanya supporting. Tetapi sekarang kita sudah memiliki harga jual yang cukup kompetitif ya gitu ya. Karena sudah dianggap sebagai HR business partner seperti itu. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya, nanti akan ada sesinya. Nah, ini persiapan ya. Bagaimana sih menjadi HR dan pengembangan diri ya? Yang pertama, itu memahami bidang HR dan mengenal minat atau kemampuan pribadi ya. Kayak tadi kan udah saya ceritain tuh di poin-poin ini ya. Ada bagian rekrutmen, ada employee relation, ada learning and development, ada performance management, ada company culture. Nanti di sini teman-teman sudah memahami bidang HR dan kemudian mulai mengenal minatnya deh. Kan tadi udah saya ceritain nih, ini kerjanya kayak gimana. Dan teman-teman mulai, saya kayaknya orang yang memang senangnya hitungan, misalnya kayak anak manajemen gitu ya, hitungan kan mungkin lebih kuat ya dibanding psikologi. Kayaknya saya cocoknya di bagian reward deh Bu gitu ya. Nah, atau saya orangnya seneng ngobrol, kayaknya lebih cocoknya di bagian learning and development deh Bu, training gitu ya. Nah, kemudian kita cocokkan juga, udah tahu minatnya kemampuan pribadi kita ya. Kita akan mampu nggak gitu kan dengan tugas-tugas tersebut gitu. Karena kalau kita punya minat tapi kita tidak punya kemampuan ya percuma juga. Atau sebaliknya, kita punya kemampuan tapi nggak punya minat. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau ada sih kalau orang punya minat tapi nggak punya kemampuan banyak ya. Misalnya apa nih? Saya minatnya sih pengen jadi artis tapi kemampuan apa daya nggak sampai gitu ya. Karena nggak eh, kemampuannya mungkin nggak cantik atau apa itu ada. Tapi ada nggak sih? Dia nggak punya minat tapi punya kemampuan. Ada loh. Ini temennya sekolah anak saya, dia itu jago melukis, punya kemampuan kan. Tapi ketika digali, dia nggak punya minat itu, dia hanya bisa gitu ya. Terus kan ada juga dulu teman saya, dia kuliah psikologi ya, eh tapi hanya nggak sampai profesi sih, dia cuma ambil S1-nya, itu nilainya cum laude di psikologi. Dan lulusan ketiga terbaik. Bayangin, kita mikirnya kan dia minat banget dan jago di psikologi kan. Ternyata enggak, dia punya kemampuan, tapi minatnya enggak di situ karena dulu disuruh ayahnya gitu ya, masuk psikologi karena ayahnya juga psikolog tadinya. Pas itu dia nggak lanjut ke profesi, dia akhirnya apa? Dia ke Australia, dia mengambil jurusan tata boga yang memang sesuai dengan minat dia gitu ya. Jadi orang punya minat belum tentu punya kemampuan atau sebaliknya punya kemampuan tapi belum tentu punya minat gitu. Dan itu teman-teman perlu mengenali juga sebelum mengambil HR mana yang memang akan menjadi pekerjaan masa depan dari teman-teman kayak gitu ya. Nah, setelah itu setelah teman-teman nemuin minatnya, misalnya saya minatnya di learning and development deh, gitu ya. Ya udah berarti teman-teman coba di yang kedua ini mengikuti kursus atau seminar yang memang mendukung. Nggak harus yang mahal-mahal sampai juta-jutaan, nggak harus. Sekarang kan banyak ya yang gratis nih kayak di komunitas Merangkul kan gratis ya. Sebenarnya kalau kita berjiwa kreatif pasti nemu kok yang kurs gratisan gitu ya, termasuk kursus atau seminar pasti ada gitu ya. Cari aja yang tidak berbayar ya. Teman-teman ikut kursus atau seminar atau yang murah-murah ada kok yang 50.000 itu ada gitu ya. Sekreatif teman dan teman-teman kalau sudah punya minat untuk belajar pasti akan menemu hal-hal tersebut gitu ya. Nah, yang ketiga, ikutin deh coba program magang, kerja project ya kayak di biro-biro atau konsultan, freelancer. Terus cara dapatnya gimana ya Bu? Kayak info-info kayak gini banyak kok di Jobstreet ya, di LinkedIn, terus dimanapun itu di medsos ya.
Atau teman-teman tuh kalau punya temen nggak usah malu. Kayak saya tuh orangnya emang nggak tahu malu dulu ya. Saya akan nanya, lo ada kerjaan nggak? Mau dong, gitu ya. Terus kalau namanya anak psikologi kan dulu freelance-nya di biro psikologi ya. Aku tuh kadang nggak malu, aku telepon bironya. Butuh tester nggak zaman dulu ya. Jadi hapus sifat malu atau segan atau sungkan ya untuk mendapatkan kesempatan magang, kerja project atau freelance gitu ya. Perlu juga sih orang cuek itu ya, kan nggak buruk juga ya sesuatu ya. Karena dengan begitu aku orangnya termasuk yang nggak terlalu pedulian misalnya dibilang, kok lu nggak tau malu sih cari kerja. Aku lebih lihat sisi positifnya itu kan demi kepentingan aku untuk masa depan. Itu penting juga teman-teman perbanyak juga relasi gitu ya. Yang introvert, coba deh gabung ke grup WhatsApp yang terkait dengan HR tuh biasanya suka ada info-info kayak gitu. Gitu. Nah, kemudian menambah skill bahasa asing ya. Nggak harus bahasa Korea ya kayak di drakor-drakor nggak harus. Atau bahasa Mandarin yang susahnya minta ampun tuh juga nggak harus. Minimal teman-teman harus bisa bahasa Inggris. Itu kudu, kudu kalau zaman sekarang ya. Karena kenapa? Kalau teman-teman bahasa Inggrisnya pasif itu agak susah juga bersaing di dunia kerja ya. Terus bagaimana Bu cara meningkatkan kemampuan bahasa Inggris? Banyak jalan menuju ke Roma, banyak jalan menuju ke Mekah ya. Nggak harus yang berbayar kursus kalau memang punya dananya nggak apa-apa. Eh, Bisa nih punya teman-teman di luar negeri ya kan. Nanti chatting-chatting gitu ya. Atau yang masih single pura-pura jadi cari jodoh luar negeri gitu ya untuk kemampuan bahasa Inggris misalnya gitu ya. Banyak cara untuk menambah kemampuan berbahasa Inggris. Ini penting banget karena aku kerja di multinational company itu memang kalau teman-teman ingin kompetitif itu memang harus menguasai bahasa Inggris ya, bukan pasif ya, harus bisa conversation ya. Mau nggak mau kita harus bisa terutama bahasa Inggris. Nggak usah yang muluk-muluk bahasa Korea, Jepang, atau bahasa Sanskerta, nggak perlu. Yang penting bahasa Inggris dulu gitu ya. Kemudian ini nggak harus sih mendapatkan sertifikasi terkait dengan pelatihan-pelatihan yang teman-teman ikutin itu nggak harus. Tapi kalau memang punya ya, misalnya CHRP yang dikeluarkan Atma Jaya yang sudah atau BNSP itu akan lebih baik. Tetapi itu tidak mandatori gitu ya. Nah ini dan kalau teman-teman udah ikutin semua nomor satu ini udah ikut, nomor dua ikut, nomor tiga ikut, nomor empat ikut, nomor lima ikut, tapi yang membuat CV-nya tidak menjual percuma juga. Ya nggak sih? Teman-teman udah ikut sertifikasi, udah ikut pelatihan, tapi teman-teman nggak bisa membuat CV yang menarik, juga nggak akan dilirik HRD. Nanti saya akan ceritain strategi-strateginya apa aja supaya CV-nya menjual. Teman-teman pernah nggak sih nemuin CV-nya nggak bagus, tapi sebenarnya orangnya bagus? Kan sayang ya teman-teman mungkin bagus tapi nggak bisa menjual diri di CV tuh menjadi tidak menjual gitu ya maksudnya nggak akan dilirik gitu walaupun teman-teman nanti saya akan kasih apa kasih tips-tips supaya bisa menjual gitu ya. Nah nanti kalau udah dapat CV ya mendapatkan informasi pekerjaan nggak usah malu juga nih sifat cuek buang rasa malu ya nanya sana sini kalau di medsos kan terbatas ya maksudnya saingannya juga banyak, lebih baik reference gitu ya. Dan itu perlu juga menjalin relasi. Kan kalau dibilang itu namanya KKN, KKN nggak selamanya jelek kan. Kalau teman pemberi kerja udah trust sama kita, dia akan memberikan kita kerjaan gitu kan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau di-sharing sebelum kita beralih? Kita lanjut dulu aja kali ya. Oke. Di sini tips membuat CV dan strategi ya. Ini Pak Pras yang di Makassar ya. Iya, Bu. Pak, apa kabar? Udah pinter ngapain ikut ke sini, Pak? Kan mahasiswa, Bu. Oh, disuruh Steph ya. Steph, oke. Nah, nanti bisa belajar sama Pak Pras juga tuh. Pak Pras HR juga tuh ya. Hmm. Nah, apa aja yang perlu tanya Pak Pras? Pak Pras kadang-kadang kan ada orang sebenarnya kompetensinya bagus ya, tapi nggak bisa menjual diri di CV, nggak dilirik ya, Pak ya? Betul, Bu. Saya itu kalau sekarang saya sekarang di perusahaan tambang di Hmm. Indonesia Timur. Nah, saya sekarang buka
posisi untuk 3 posisi, untuk Mm-mm. supervisor accounting, supervisor HR, sama supervisor Mm-mm. IT. Nah, dalam Mm-mm. 1 hari rata-rata saya masuk apply itu ke tempat saya itu, ke email HR saya di Mm-mm. tim saya itu rata-rata keyword itu yang bisa menarik perhatian dari HR. Itu pertama kalau sifatnya perusahaan masih manual. Sekarang di tempat saya juga untuk posisi-posisi entry level atau staff, kami sudah menggunakan screening by ATS, applikan tracking Mm-mm. system. Nah, menggunakan ATS ini juga ada keunikan tersendiri, ada poin-poin yang teman-teman harus perhatikan ketika apply untuk posisi-posisi yang sekiranya kandidatnya membludak. Nah, itu ada seninya juga, tidak melulu soal IPK kita tinggi, tidak melulu soal kita pinter di kuliah, tetapi ada trik-trik yang harus kita lakukan ketika kita akan apply pada posisi tertentu. Bagaimana setiap kalimat yang kita tulis di CV kita itu bisa menjual, itu bisa menarik dari pihak rekruter. Seperti itu deh Bu, untuk sementara sharing. Setuju. Makasih Pak Pras. Pak Pras nggak di logistik itu lagi ya Pak? Tidak Bu, kebetulan Alhamdulillah kemarin dapat tawarannya lebih baik. Sekarang saya di perusahaan tambang. Sekarang kebetulan saya juga pegang HR manager di perusahaan tambang tersebut. Itu saya Keren. di kolom chat saya share untuk keperluan kebutuhan manpower kami Oh, untuk penempatan semarang. baik Pak. Nanti kalau database, nanti kalau ada yang mau ngelamar tuh atau punya teman-temannya gitu ya, boleh tuh ya Silakan, silakan. di apa? Silakan gitu ya. Nah, Pras cerita ya, kita tidak hanya pinter secara akademik, tidak hanya banyak eh, pelatihan yang kita ikuti, tapi kita tidak bisa menjual diri di CV itu percuma, tidak akan dilirik karena bayangin sebagai rekruter itu akan ada ribuan pelamar yang akan masukkan CV ke kita. Ya, jadi buat semenarik mungkin si rekruter tuh nggak akan mungkin baca satu persatu CV kita secara detail, dia akan sekilas aja gitu ya. Makanya teman-teman buat semenarik mungkin gitu ya. Nah, kalau ini saya sih garis besarnya aja ya yang memang diperlukan ya. Nggak usah panjang sampai 10 lembar kayak skripsi, bahkan 50 lembar kayak skripsi, nggak usah. Kalau 1 lembar tapi memuat informasi yang informatif itu akan lebih baik. Akan membantu rekruter untuk men-screening gitu ya. Maksimal 2 lembar lah. Kalau terlalu banyak juga kayaknya nggak efektif juga gitu ya. Jadi sesingkat dan seinformatif mungkin. Yang pertama pasti data personal. Nama lengkap itu perlu ya. Jadi jangan teman-teman nama panggilan biar kayaknya gaul nih kalau anak sekarang ya. Kemudian jenis kelamin ya ini hanya perlu juga status pernikahan perlu karena kadang-kadang kan terkait dengan status pajak atau apa. Alamat tempat tinggal karena ada beberapa perusahaan yang memang mengutamakan di domisili tertentu ya teman-teman boleh memberikan informasi itu. Nomor kontak ini penting banget. Saya sering banget papras dapat CV dulu ya waktu zaman saya masih jadi rekruter. CV-nya tuh bagus, tapi dia tidak mencantumkan nomor dan alamat email. Gimana saya mau bisa hubungin ya? Itu kan sayang banget ya, CV-nya tuh udah bagus, tapi nggak ada nomor kontak dan nggak ada email yang bisa kita hubungin. Nah, waktu itu sih belum ada zaman-zaman LinkedIn kayak sekarang ya. Jadi ya udah lewat begitu aja. Teman-teman harus teliti, ini penting banget gitu ya. Nah, foto juga ya. Foto tuh harus profesional ya, jangan kayaknya saya mau dianggap gaul, misalnya fotonya begini gitu ya, atau begini gitu ya. Jangan, tapi ya kayak begini ya, formal gitu ya, rapih gitu ya. Itu penting banget karena kan yang penting saya berkompeten, tapi kan kesan di awal itu kan di foto juga itu ngaruh ya, walaupun kayaknya sepele gitu ya. Pendidikan terakhir ini jangan lupa tuliskan nama sekolah, terus universitasnya, tahun masuk dan tahun lulus, jurusan,
kota IPK. Ini sebenarnya udah informatif nih dengan ikutin 8 ini, nggak perlu ditambah-tambah yang lain gitu ya. Lalu pengalaman organisasi, pekerjaan, magang, freelance itu dituliskan ya. Jadi kalau misalnya saya masih fresh grade, tulisin aja pengalaman organisasi atau magang gitu ya. Tapi tolong tuliskannya itu lengkap. Misalkan sebagai posisi misalnya di PT ABC gitu ya, sebagai administrasi. Tuliskan administrasinya tuh ngapain aja. Karena nggak ada orang-orang tuh cuma nulis PT ABC sebagai administrasi, PT XYZ sebagai operator, tapi nggak dijelaskan job desk-nya. Kenapa penting menjelaskan job desk? Rekruternya akan bisa mengetahui eh, apa namanya skill yang dimiliki ya dari job desk itu, gitu ya. Nah, kemudian termasuk kursus pelatihan yang pernah diikutin itu perlu juga ditulis. Keahlian itu juga perlu dan sertifikasi dan prestasi yang pernah dicapai itu perlu ya. Ini garis besarnya aja kalau teman-teman ngikutin ini itu sudah cukup informatif dari CV-CV yang teman-teman tulis. Nah, dari sini teman-teman pahamin ya. Nanti saya akan ada dua case ya. Dua case teman-teman ada CV yang menurut saya kurang tepat tapi ini nggak nama sebenarnya namanya udah diubah fotonya juga diubah jadi rahasia terjamin ya. Dari CV yang ada teman-teman review nih kekurangannya ada di mana ya dari CV ini. Terlihat nggak? Coba saya gedein. Nah, terlihat ya. Nah, teman-teman review aja 2 menit deh. Apa kekurangan CV ini ya per individual aja review ya. Nanti kita akan bahas bersama ya. 2 menit atau 3 menit deh ya. Kekurangan dari CV Rani Mahesa ini 3 menit sampai 20-23 ya. Oke. Nah, ada yang mau share nggak? Apa sih yang kurang? Nanti dari poin-poin ini aja teman-teman bisa lihat sih. Apa yang kurang dari CV ini? Ini tenang aja nih, saya tidak mengambil
identitas asli Rani Mas Esa dan fotonya ini adalah kartun. Ibu Apa yang izin, kurang? teman-teman banyak yang sudah menjawab di kolom chat, Ibu. Boleh diperiksa Oh, jawabannya. sebentar. Oke, sebentar saya ada foto tidak jelas ya. Warna juga ya, pengalaman juga. Fotonya ada yang lebih baik. Kurang formal. Oke, setuju ya. Memang kalau dari foto, kita dari ini dulu deh, dari ini aja per poin ini aja nih. Nama lengkapnya sudah dia tulis ya. Nomor kontak juga ada, ini sudah memenuhi. Nah, ini di foto aja, saya setuju harus perlu lebih formal aja ya, gitu ya. Kemudian pendidikan terakhir ini juga udah dia tulis ya. Pendidikan terakhir juga udah dia tulis, gitu kan ya. Kemudian pengalamannya, kalau dilihat dia kurang menjabarkan kayak staff designer. Itu perlu dijelaskan job desk-nya apa, dari kapan, periodenya, di mana. Ya ini kan dia cuma seperti ini, jadi kurang rapi aja. Prestasi udah dia tuliskan ya kalau dari sini ya, pengalaman gitu ya. Jadi itu, jadi ada foto dan juga di sini adalah job desk-nya kurang menggambarkan skill dia sebagai apa, kayak gitu ya. Oke, nah nanti kalau mau review, teman-teman mau coba buat CV, boleh nanti bisa chat ke saya ya, nanti saya bantu untuk review setelah mungkin pelatihan ini gitu ya. Karena kalau nggak praktek langsung membuat CV, tidak di review, mungkin teman-teman nggak punya bayangan. Silakan nanti Kak Step boleh share nomor saya ya ke teman-teman yang memang membutuhkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, eh ini ada lagi ya contohnya, dalam waktu 3 menit juga ya, di review ya. Kayaknya kurang jelas ya. Tapi nggak apa-apa. Di review. Nih saya, apa yang kurang dari CV ini? Sorry. Kok ini? Sampai sini aja deh. Nah ini aja deh. Apa yang kurang dari CV ini di review selama 3 menit ya. Sampai 8:28 deh ya. Nanti kita akan bahas bersama. Oke, kita lihat ya dari chat teman-teman apa aja yang kurang. Foto tidak eh, formal, nggak kurang rapi ya, riwayat pekerja nggak lengkap,
Fotonya ya ampun, ya bener sih. Terlalu ya. Oke, informasi lengkap alamat tidak perlu lengkap, yang penting nomor HP aktif. Oke, siapa tahu bantu doang. Lucu-lucu ya ininya. Oke, oke. Terima kasih ya komennya. Dari foto ya kurang profesional ya. Lalu juga riwayat pekerjaannya ini perlu dituliskan lebih rapih ya. Misalkan PT ABC atau organisasi apa dari tahun kapan, lalu job desk-nya apa gitu ya. Kemudian juga itu sih yang kurang ya, termasuk juga ini keahlian kemampuan dia udah menulis baik ya, maksudnya sudah poin-poinnya gitu ya, tapi perlu diperbaiki formatnya juga kayak gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir sebelum Q dan E ya. Strategi interview atau tes kerja ini saya buat menjadi 4 bagian ya. Jadi di persiapan, sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan. Persiapan kita perlu juga itu mengetahui company profile dan posisi yang kita lamar. Jangan sampai ketika ditanya, ketika di interview, interviewer tuh biasa akan nanya apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini dan posisi yang dilamar. Teman-teman harus punya pengetahuan ini juga ya. Lalu survei atau cek lokasi ya. Kenapa? Supaya di hari H kita tidak telat. Kita udah tahu ancer-ancer berapa lama berangkat waktu yang dibutuhkan. Ini kayaknya sepele tapi penting banget gitu ya. Terus juga sebelumnya kita memperhatikan makan dan waktu istirahat. Jadi jangan begadang malam sebelumnya. Juga makan yang teratur supaya ketika mengerjakan tes atau interview itu lebih berkonsentrasi gitu ya. Nah, ini pada saat sebelum pelaksanaan tuh memperhatikan waktu kedatangan, penampilan juga perlu ya. Yang penting rapi ya. eh Juga bersih ya. Jadi tidak perlu yang menor banget, untuk cewek juga nggak perlu juga gitu. Jangan wangi banget, itu juga mengganggu juga gitu ya. Terus saat pelaksanaan ya agama apapun kita perlu berdoa juga ya. Percaya pada kehendak Tuhan karena kita sudah melakukan yang terbaik gitu kan ya. Dan kendalikan ketegangan nih bisa misalnya tarik napas atau membawa minum air putih itu perlu juga. Setelah pelaksanaan, kita juga perlu belajar dari kesalahan kalau memang kita mengevaluasi ya. Jadi nanti ketika ke tempat lain, kita bisa lebih siap dan mempersiapkan diri dengan baik gitu ya. Terus juga boleh ke HR-nya 2 minggu nggak ada kabar, tanyain hasilnya boleh gitu ya untuk follow up gitu ya. Dan tetap move on juga sih. Jadi tidak terfokus pada satu perusahaan, tetap mencoba dengan yang lainnya. Seperti itu. Ini sih dari saya sharing singkatnya, nggak terasa ya ternyata udah 1 jam. Sampai sini teman-teman ada yang mau sharing atau mau bertanya, silakan ya moderator boleh mengarahkan teman-temannya, silakan. Baik, teman-teman. Apakah sudah ada pertanyaan yang sudah disiapkan? Silahkan boleh raise hand ya. Ibu, Ya, mau tanya mungkin bisa dibantu share CV yang bagusnya itu kayak gimana, biar nanti bisa kita buat Ah, referensi, Bu, seperti itu. punya Terima saya aja kasih. kali ya. Boleh, Sebentar ya, Bu. saya buka dulu ya. Maaf saya nggak maksud narsis loh ya, tapi eh, itu terbukti saya dapat kerjaan sampai sekarang gitu ya. Sebentar ya, saya buka dulu filenya. Bentar. Saya stop share. Sudah terlihat teman-teman? boleh di zoom out, Ibu. Terlalu eh, Terlalu kecil ya. zoom. Terlalu ngezoom, Ibu. Mm-mm. Oke. Ya, oke, saya jelasin ya. Jadi personal data ini perlu juga ya. Name itu saya tulis lengkap gitu ya. Terus date of birth ya, marital status, religion, nationality ini nationality ini penting karena ada beberapa perusahaan yang memang dia prefer lokal atau expat gitu ya. Home phone, cellular phone yang memang bisa dihubungin, email address,
terus alamat. Jadi ini penting banget terutama yang seluruh phone yang bisa kita dihubungin gitu ya. Ini formal education yang intinya aja ya terakhir. Nah ini knowledge and skill. Ini sih saya tulis sampai SD atau SMP-nya nggak perlu ya. Knowledge and skill ini ininya aja teman-teman, poin-poinnya aja. Teman-teman bisa apa aja? Selection recruitment, OD, training. Ini CV saya yang belum update ya teman-teman ya. Masih tahun 2 belum di perusahaan sekarang ya. Ini saya tulis juga waktu saya apa namanya final papernya apa. Kemudian informal education kursus-kursus yang saya ikutin. Ini formal job experience-nya saya ambil aja salah satu ya. Jadi contohnya ini saya sebagai rekrutmen dan HRBP di Dyno Nobel Mining Services Indonesia dari kapan sampai kapan ya. Terus job desk-nya saya jelasin di sini. Rekrutmen saya tuh ngapain aja. Employee relation saya tuh ngapain aja. Jadi si rekruternya itu tahu kompetensi saya ada di mana. Jadi jangan cuman rekrutmen PTX tapi nggak dijelasin job desk-nya kayak apa. Dan di bawah ini perlu juga key achievement-nya apa, prestasinya di pekerjaan saya itu. Nah, ini mungkin ada lagi yang lain ya. Misalnya saya sebagai rekrutmen waktu itu di Schneider Electric ya. Kapan gitu ya. Terus job desk-nya apa aja? Saya fulfill untuk level apa, head office dan juga di beberapa negara yang saya handle gitu ya. Nah, terus apa prestasinya kayak gitu. Ini contohnya ya. Terus ini sih ya contoh-contohnya karena saya udah tua jadi banyak ininya ya Pak. Terus boleh nih teman-teman yang baru lulus ya, boleh misalnya pengalaman magang nih pengalaman magang saya tulis waktu itu. Saya sebagai konsultan di mana job desk-nya ngapain aja, klien-kliennya apa aja gitu ya. Ini certified yang saya dapat itu apa aja, terus training yang saya dapat tuh kayak apa, terus sebagai instruktur training apa aja. Kayak gitu sih, ini yang contoh yang apa bisa yang teman-teman contoh kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Ibu pengalamannya banyak dan skillnya banyak, kayaknya enak gitu ngebacanya ya. Enak Gini aja banget. teman-teman, namanya membuat CV itu gampang-gampang susah ya. Jadi apalagi bagi pemula, teman-teman coba dulu ngerancang sendiri. Nanti bisa chat saya untuk saya review supaya saya perbaikin. Bisa kok chat personal ke saya gitu ya. Nanti saya bantu review. Tapi teman-teman jangan langsung kasih ke saya, Bu, bikinin saya CV. Saya juga nggak ngerti pengalaman teman-teman kayak gimana. Teman-teman coba aja dari langkah nanti materinya punya saya di-share juga boleh kok ke teman-teman. Bukan CV ya, maksudnya nanti kalau itu saya dicariin kerjaan nanti ya. Materi PPT-nya boleh nanti di-share ke teman-teman, it's okay. Nanti kan teman-teman udah ngeliat tuh langkah-langkah membuat CV. Nanti teman-teman coba aja buat, nanti bisa share ke saya ke chat saya ya WhatsApp ya nanti saya akan bantu untuk review kayak gitu ya. Karena memang gampang-gampang susah membuat CV itu kayaknya sih kalau ngeliat CV yang udah jadi gampang ya. Ternyata waktu saya dulu proses membuatnya itu juga susah setengah mati juga supaya bisa menjual gitu aja ya. Stefani nanti kalau ada yang minta nomor kontak saya share aja nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Devreno Atmaja. Silakan, anak dari mana? UTN atau bukan? Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan Mm-mm, yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya. Sebelumnya saya izin mm-mm. perkenalkan diri Bu. Nama saya Devreno Atmaja Ariguna. Kebetulan saya bukan dari UTN, saya dari luar Bu, dari Politeknik Ketenagakerjaan, Oh di iya mana iya saya iya. berasal. Ibu tahu Bu? Tahu saya. Bu. Heeh. Nah, Heeh. kebetulan saya itu program Industrial Relation atau relasi industri. Mm-mm, Eh, jadi di kampus saya itu kan ada 3 jurusan Bu, ada mm-mm, MSDM, ada K3, sama ada RI. Nah, mm-mm. yang saya juga kebetulan semester 1 itu belajar yang namanya psikologi industri, Bu. Nah, Menarik ya. ya iya, Bu. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, Ibu kan dengan berbagai pengalaman Ibu kerja di perusahaan, itu kan sependek pengetahuan saya dalam perusahaan itu kan ada yang namanya HR, ada yang namanya IR gitu ya, Bu ya. Hmm, hmm. Nah, yang jadi pertanyaan di sini apakah saya itu kan belajar IR
banyak condong kepada hukum ketenagakerjaannya, Bu, Hmm, bukan kepada hmm, psikologinya. Nah, apakah hmm. dari background pendidikan saya dan uh, pembelajaran yang saya dapatkan dari ilmu relasi industri itu bisa masuk pada dunia HR gitu, Bu? Hmm, hmm, Sesuai dengan perusahaan di dalam perusahaan. Karena kami hmm, kan, Bu, kayak sebatas teorinya aja, tapi penerapan hmm. dalam perusahaannya itu belum tahu gitu, Bu. Ya, Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. jadi pertanyaannya ini ya, makasih banget ya Devre, Devre ya panggilnya ya, Iya, apa Bu. Reno? Reno bisa juga, Bu. Reno Barak ya. Oke, Reno, jadi pertanyaannya, ini takutnya saya salah nangkep ya. Jadi, apakah di industrial relation itu bidang HR-nya apa gitu ya? Sebenarnya di HR itu ada IR-nya. Kan kayak misalnya perusahaan-perusahaan waktu saya kerja di pabrik manufaktur, itu kan ada serikat ya. Itu Reno bisa masuk di situ, di bagian industrial relation-nya. Dan di bagian Reno, di jurusan Reno itu tidak hanya industrial relation juga, tapi external relation itu juga kepake ilmunya Reno. Misalnya kayak di perusahaan-perusahaan kayak saya di oil and gas gitu kan, di site gitu ya, yang harus berhubungan dengan orang lokal, berhubungan dengan pemerintahan setempat. Itu ilmunya Reno kepake banget untuk mengurusi hal-hal yang terkait dengan tidak hanya hubungan industrial ya, tapi juga nanti relasi dengan pemerintah, relasi dengan masyarakat sekitar, itu kepake banget Reno gitu. Jadi luas kok kesempatan kerjanya. Gitu ya pertanyaannya ya kurang lebih ya Reno. Iya, Bu. Atau Jadi apa nih? jadi bisa masuk ke dunia HR gitu, Bu, atau kayak secara terpisah antara IR dan HR itu apakah terpisah atau gabung gitu, Bu? Kalau saat ini sih IR tuh masuk ke HR ya. Gitu. HR kan luas ya, ada HR IR itu salah satunya di fungsi HR. Kalau yang selama ini di perusahaan-perusahaan ya tidak fungsi terpisah kebanyakan. Mungkin Pak Pras punya pengalaman gitu, monggo Pak di-share. Kalau di tempat saya, IR itu the part of HR, Bu. Jadi bagian Hmm, dari HR. Jadi ya. kita kita big picture dulu ya. Kita pakai Boleh. helikopter view dulu. Jadi sebuah perusahaan itu ini secara umum aja ya, sebuah perusahaan itu paling paling tingginya itu ada namanya divisi. Nah, divisi itu ada divisi HR, divisi operation, divisi finance dan lain-lain. Nah, di bawah divisi itu ada namanya departemen. Nah, salah satu departemen kalau di tempat saya HR itu ada membawahi 7 departemen. Ada rekrutmen, kami biasa menyebutnya dengan TA atau Talent Acquisition. Kemudian ada departemen L&D, Learning and Development. Kemudian ada departemen OD. OD itu adalah Organization Development. Kemudian ada IR yang barusan kita bahas, tapi kami nyebutnya PAIR. PAIR itu Public Affair, Industrial, R-nya Relationship, Employee Relation. Jadi lebih lengkap, lebih ke public affair, kemudian IR-nya juga. Nah, kebetulan sebelum saya menjabat sebagai manajer HR sekarang, saya sempat kurang lebih 9 bulan lah pegang kepala departemen IR. Jadi yang disampaikan Ibu tadi benar bahwa IR itu lebih mengurusi problem. Jadi problem-problem yang ada di company, apalagi kalau misalnya company-nya itu bekerja sama dengan company lain. Dalam hal ini ada yang namanya alih daya atau outsourcing. Nah, itu juga nanti urusannya sama HR. Mengurusi masalah sengketa-sengketa yang ada di perusahaan terkait dengan ketenaga kerjaan, bahkan sampai ke PHI. Nah, ini adalah salah satu job desk dari HR. Kemudian di samping HR ada lagi di tempat saya itu namanya PE. PE itu adalah Performance Excellence. Ini biasa kita sebut tuh kalau zaman dulu itu continuous improvement. Nah, itu adalah departemen-departemen yang ada di HR. Nah, semuanya itu sinergi sebenarnya dari A sampai Z. Tapi kembali lagi, kalau kita background-nya adalah pendidikan gitu, ternyata nggak masuk-masuk, nggak kaku-kaku amat sih. Saya 23 tahun di HR, dari mulai pertama kali join itu saya sebagai staff admin untuk learning and development sampai hari ini. Nah, awalnya saya itu dulu S1 saya ekonomi, akuntansi, kemudian S2 saya juga ekonomi. Nah, ketika saya join ke perusahaan logistik di Surabaya, bos saya itu, atasan saya itu orangnya saklek, kaku.
orang HR harus punya gelar psikologi dan hukum. Makanya kenapa saya ngambil psikologi di UTN ini juga salah satunya karena dipaksa oleh atasan saya. Tapi kembali lagi, HR itu kan huruf pertamanya kan H ya, atau H. H itu adalah human. Human itu adalah manusia. Jadi ketika kita bicara tentang HR, ini bukan hanya soal education, bukan hanya soal teman-teman mampu atau tidak, tetapi juga termasuk feeling kita seperti apa, kemudian sense of belonging kita, rasa memiliki kita terhadap perusahaan, terhadap pekerjaan kita, itu juga bisa pengaruh. Jadi ada banyak faktor untuk bisa masuk ke dunia HR. Sekarang bukan soal lagi kita alumni mana, IPK kita berapa, tidak, tetapi bagaimana kita bisa menyatu dalam HR itu sendiri. Nah, yang tadi dibilang oleh Ibu itu juga benar. Coba teman-teman, sekarang ini kan teknologinya sudah sedemikian luar biasa ya. Media sosial sudah sedemikian banyaknya. Salah satu yang saya sarankan itu adalah LinkedIn. Nah, itu teman-teman coba join ke situ dan berselancarlah ke LinkedIn. Nah, di situ banyak sekali ilmu-ilmu tentang HR. Itu pertama. Yang kedua, saat ini tuh banyak sekali grup-grup free, dalam arti bebas tanpa biaya, grup HR ya. Misalnya yang sekarang saya ikuti itu ada namanya HRM, HR Management. Nah, itu kurang lebih 1000-an anggota HR yang semuanya di level manajerial. Itu ilmu yang ada di dalamnya itu luar biasa dan itu free, gratis. Kita mulai belajar tentang rekrutmen, talent development, learning development, OD, legal, dan semuanya. Jadi sekarang ini teknologi sudah memberikan panggung kepada kita, tidak terpatok kita harus lulusan apa dan bagaimana ke depannya, tetapi kembali ke diri kita masing-masing. Itu sih Bu, kalau dari saya. Makasih Pak Pras ya untuk sharingnya ya. Jadi memang kalau kuliah saya itu sering saya minta sharing ya karena kita mau saling belajar ya. Jadi bukan saya aja tapi semua di kelas saya itu saling belajar karena kan kita dari industri yang beda-beda, dari background yang beda-beda. Jadi kalau ada kesempatan sharing itu sangat akan luar biasa menambah wawasan kita gitu. Reno mungkin akan beda ya kalau di dosen-dosen di dulu kampus saya dulu tuh banyak kan satu arah gitu ya. Tapi di kelas ini kita lebih banyak sharing ya kayak Pak Pras dari perusahaan tambang pengalamannya sudah banyak gitu ya. Lalu ada juga yang guru nih ya Fatima ya. Kita semua backgroundnya beda-beda dan kita saling belajar gitu ya. Makasih banyak Pak Pras. Reno, jadi banyak tuh kesempatan untuk Reno ya untuk di dunia HR maupun bidang lainnya gitu ya. Dan saya juga setuju dengan Pak Pras ya. Jadi jangan takut bersaing dengan teman-teman yang dari kampus ternama ya. Karena di dunia kerja itu sudah tidak melihat lagi teman-teman dari kampus mana. Ya, tapi yang dilihat adalah skill. Makanya itu benar kata Pak Pras, cari yang memang sekreatif mungkin yang tidak berbayar, entah bergabung dengan grup, LinkedIn. Kita bisa banyak belajar dan memang media sosial sekarang ini sangat membantu kita untuk belajar dari manapun. Kalau zaman saya dulu kan saya harus ke kelas. Jarang online-online, hampir nggak ada. 26 tahun yang lalu saya kuliah, saya harus datang ke kelas. Kalau kursus saya juga harus datang ke tempat kursusnya. Sekarang kan teman-teman diuntungkan dengan teknologi ya, bisa belajar dimanapun berselancar dengan banyak gitu ya. Oke, tuh Pak Pras menawarkan ya, Pak Pras makasih ya. Tuh, about HR dan additional issue about itu. Ada nomor teleponnya Pak Pras ya. Nih nomor saya juga deh, nanti saya share aja. Ya nanti dibantu Mbak Stefani, nomor saya di sini. Tuh ya. Nah, kita saling belajar. Nanti Pak Pras diundang deh ya, lain waktu bener Stefani, aku juga setuju gitu ya. Pengalamannya udah banyak gitu ya. Oke, sebelum kita tutup ya karena waktunya udah malam, satu pertanyaan lagi boleh deh. Kayaknya jangan dicatat gini, kayak kebanyakan mungkin langsung nanya aja boleh. Mhm. Siapa nih? Siti, mungkin mau nanya Siti Ratna Yulianti yang anak SMA tadi mau nanya apa nih? Tuh, muridnya tuh. Silakan, Nak. Izin aku mau nanya Ibu, kalau mau belajar HR secara mandiri dari sekarang, kan aku masih sekolah nih. Ada rekomendasi platform atau sertifikasi online yang bisa diambil dari sekarang nggak Bu buat bekal nanti?
Kamu jurusan apa sekarang dari PPLG, SMK-nya? pengembangan perangkat lunak. Sorry, saya udah kelamaan. Dia hampir Oh, perangkat ya itu Bu. lunak. Iya, iya. Bisa banyak kok. Tadi kan Pak Pras udah sharing ya, bisa dari LinkedIn. Yang nggak berbayar dulu nggak usah ikut sertifikasi. Yang nggak berbayar dulu boleh LinkedIn. Ini Bu, Terus dari apa saya namanya? rekomendasikan tuh ada namanya lembaga ECI. ECI itu Expert Club Hmm. Indonesia. Nah, teman-teman tuh, tapi emang harus masuk LinkedIn dulu sih. Teman-teman join Nah, LinkedIn, buat account LinkedIn dulu. Nanti setelah buat account, saling terhubung, nanti cari namanya ECI. ECI itu Expert Club hmm. Indonesia. Jadi dia fokus untuk memberikan pembelajaran tentang XR dari mulai basic, dan itu benar-benar Hmm. bukan teori kuliah, tetapi HR for company, benar-benar kalau kita mau menghadapi dunia kerja setelah lulus itu ada. Nah, Saya tulis tuh deh, bisa. ini namanya. Ya, makasih ya Pak Pras ya tuh Pak. Bisa tuh Ratna apa Juli sih panggilnya ya. Silakan. Tadi ada juga tuh kayaknya mau nanya, boleh deh langsung turun tangan. Siapa Via apa Vira namanya Ya, ya? Via Afia, ya. Afia Junior. Silakan, Kak. Ya, silakan, silakan. Diberi kesempatan kok. Tadi mungkin saya bilang satu lagi jadi turun tangan. Silakan, silakan. Via boleh. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sebelumnya perkenalkan saya Via Yuniar dari lulusan UNES, Bu, psikologi jurusan Lulusan mana? Universitas Negeri Semarang. Oh, UNS, UNES ya. Ya, Jurusan apa? UNES. Psikologi. Oh iya ya, jauh-jauh ya dari Semarang, hebat luar biasa. Gimana? Jadi gini, Hmm. Bu, kan tadi sebelumnya kan disebutkan salah satu trik menulis CV itu harus menarik dan menjual. Nah, Hmm. sebelumnya itu saya juga belum punya pengalaman magang sebagai HR. Hmm. Apakah sebaiknya saya menonjolkan pengalaman yang relevan dengan cara di-bold atau diberi penekanan pada pencapaiannya, atau bagaimana cara terbaik menulisnya agar tetap terlihat relevan untuk posisi HR itu, Bu? Sebenarnya kalau memang belum punya pengalaman, Via udah semester berapa sekarang? Sudah lulus. Sudah lulus ya? Udah pernah pengalaman di biro-biro psikologi gitu atau mungkin skripsinya terkait dengan PIO itu boleh loh. Maksudnya nggak harus pengalaman formal atau waktu psikodiagnostik kan kadang-kadang kan suka suruh ambil data di perusahaan. Itu boleh banget. Misalnya yang terkait dengan PIO itu boleh kok ditulis gitu kan. Jadi tidak harus berkecil hati belum punya pengalaman kerja ya. Tapi pengalaman kuliah ketika magang atau ketika kerja praktek gitu kan kadang-kadang kan ada dosen-dosen ngasih kita kesempatan ya untuk apa namanya misalnya PIO kayak dulu saya psikodiagnostiknya tuh tentang PIO ya terus saya diminta untuk nyari perusahaan di mana mencari subjek sendiri itu boleh banget gitu ya untuk dimasukin ke CV sebagai pengalaman gitu ya itu boleh banget Via jadi nggak usah berkecil hati saya belum pengalaman gitu itu boleh gitu itu kah Via yang dimaksud atau apa mungkin saya salah nangkep gitu. Iya, seperti itu, Bu. Soalnya sebelumnya itu selama kuliah itu saya magangnya itu bukan di PIO gitu, Bu, di bidang Hmm. sosial lebih Hmm. tepatnya. Nggak Terus apa-apa kalau juga, memang fresh grade ditulis memang adanya memang pengalaman magang seperti itu yang memang di luar PIO. Tapi kalau misalnya pernah memang mau di HR, teman-teman mau menuliskan waktu di misalkan waktu itu kalau dulu tuh saya psikodiagnostik 5 yang belajar PIO ya. Kalau sekarang kan udah beda ya kurikulumnya tulis aja waktu itu ambil misalnya menguasai alat tes apa yang terkait dengan PIO kan bisa ditulis kreatif kita ya. Memang kita punya pengalaman juga di PIO walaupun sebatas kuliah itu boleh gitu gitu Via. Heeh. uh, Dari baik, saya Bu. sih itu aja. Heeh, dari Via ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti mungkin satu lagi, Bu. Berarti itu dari pengalaman misalkan ada pengalaman yang relevan gini. Apakah perlu di-bold pengalaman itu tidak usah? Nggak usah sih, tapi tuliskan secara singkat dan informatif. Karena kalau di bold tuh kayaknya agak nanti kalau beda dengan tulisan lain kurang kurang rapi juga gitu gitu. Itu Uh, boleh juga, baik, tapi kalau memang rapi ya, misalnya penyajiannya tuh informatif, jangan sampai nanti mengganggu informasi yang lain kayak gitu. uh, Gitu baik, Via. Bu. Terima kasih Oke, jawabannya, makasih Ibu. Via ini dari Semarang ya online ya. Oke, Iya. Pak Pras sekarang di kota mana di Indonesia Timur ya, Makassar ya? Per 1 Juli saya di Semarang, Bu. Oh di Semarang nih bisa ketemu sama Via itu.
Ke kantor saya nggak apa-apa via. Saya di Semarang Barat, Tambak Harjo, di Jarum Group, di Geraha Padma. Oh, saya dulu sempat di Jarum, Pak, rokoknya 7 tahun, tapi saya kemudian resign Oh, saya baru join Bu di di Kudus. Jarum Bu, di Deo di Kudus. Saya Apa di Geraha energi Padma. batu hitam ya, Pak? Ini Apa, Pak, saya perusahaannya ke energi batu hitam? bukan Rasita Mulya Global Utama. Jadi grupnya Jarum untuk nikel Bu di Sulawesi. Oh, hmm. Oke, oke. Oke, masa lalu saya ya Jarum ya. Nggak apa-apa, silahkan Udah kalau mau meninggalkan. diskusi. Nanti saya kalau Semarang saya mampir juga deh ke Via, ke Silahkan Papras Bu, juga ayo ya. monggo kalau Semarang. Baiklah, baiklah. Oke, kayaknya waktunya udah malam, seru banget ya, nggak berasa. Saya juga tadi sempat waktu sebelum membawakan ini, aduh materinya kayaknya begini banget ya, takutnya pesertanya ngantuk, apalagi malam. Ternyata enggak, teman-teman hebat ya, semangatnya luar biasa ya. Oke, dari saya sih cukup. Silakan saya kembalikan ke moderator. Dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun kekurangan ya. Semoga sharing saya bermanfaat untuk kehidupan teman-teman di kemudian hari ya. Terima kasih. Ibu boleh tanya lagi nggak, Bu? Satu aja terakhir. Boleh, boleh, boleh. Siapa nih yang nanya? Aku, Stefani, Bu, dari tadi tunjuk tangan. Oh iya, gimana, gimana? Jadi Bu, kan dari tadi kan kita membahas soal CV ya Bu ya. Nah, ini dalam perspektif Hmm. interview. Nah, sekarang kan interview tuh beragam ya Bu ya, pertanyaan-pertanyaannya. Dan kadang tuh out of the box lah. Nah, salah satu teman kami juga kemarin sempat sharing, Kak, aku ditanya pada saat interview, malah diajak untuk apa ya, berpendapat tentang kandidat-kandidat lain. Jadi dia ditanyakannya seperti ini, menurut kamu di sini kandidat mana yang tidak akan lolos dalam interview ini. Jadi dia malah disuruh menilai gitu. Nah, kita kan sebagai kandidatnya juga kan pasti harus memberikan komentar atau pernyataan yang dengan tepat dong. Karena kan khawatir nanti itu bisa mempengaruhi nilai seperti itu kan, Bu. Nah, bagaimana nih Bu untuk kiat-kiat kita, atau apakah ada tips general agar kita nanti ketika interview tuh tidak tahu gitu, intinya tuh benang merah, dan supaya tidak keluar dari apa sih namanya, etika-etikanya yang inilah yang sesuai gitu Bu ketika kita menjawab. Dan yang kedua nih, yang kebanyakan dari seluruh interviewer, dari seluruh kandidat yang melakukan interview itu kesulitan ketika ditanyakan ini Bu, salary. Itu kita tuh kan apalagi kalau fresh graduate itu kan biasanya khawatir ya Bu, nih kita kira-kira patokannya berapa, nanti kebesaran nggak lolos, tapi ntar kekecilan malah sedih gitu. Ternyata teman kita yang masuk, yang lolos juga dengan level yang sama, kemudian beban load pekerjaan yang sama, dan ternyata gajinya lebih besar, kan juga sedih gitu kan Bu. Nah, kalau misalkan untuk menentukan itu, ada nggak Bu kiat-kiat supaya nanti ketika kita interview kita punya acuannya nih, oh kira-kira yang akan kita tawarkan itu di angka segini gitu, sesuai dengan kompetensi, keahlian, kemudian background kita gitu Bu. Dua itu aja sih Bu. Terima kasih Oke, banyak Ibu. mungkin yang nomor 2 dulu yang saya jawab ya, yang kalau ditanya salary gimana ya kalau fresh grade ya. Sebenarnya kalau fresh grade kan tujuan kita mencari pengalaman dulu ya, jangan jual mahal dulu ya. Jadi lebih baik informasikan memang sesuai standar perusahaan aja seperti itu. Jadi jangan ditanya nominal, jangan langsung menjawab nominal ya, karena kan intinya fresh grade adalah mencari pengalaman sebanyak mungkin. Kalau teman-teman udah punya pengalaman, otomatis nanti bisa punya harga jual untuk menentukan harga. Jadi itu sih kalau untuk fresh grade ya tipsnya. Kalau nomor 1, gimana sih cara menjawab pertanyaan interview? Kan macam-macam ya apa yang ditanyakan ya, tapi intinya ada yang do dan don'ts-nya ya. Don'ts-nya apa? Kita jangan jangan mengemukakan hal-hal yang terkait dengan, misalnya yang pertama mengenai personality dari atasan, atau memang ya hal-hal yang kurang baik mengenai perusahaan sebelumnya gitu kan. Jadi ceritakan hal yang netral dan ceritakan memang keunggulan dari kompetensi teman-teman. Jadi interviewer itu terarah pada menggali kompetensi dari teman-teman. Seperti itu. Jadi tonjolkan, tanda kutip, menjual ya kompetensi. Jadi ceritakan pekerjaan saya, achievement saya. Jadi lebih fokus ke itu aja gitu. Jadi jangan nanti teman-teman terpancing. Kenapa Anda resign? Kayaknya dulu karena company saya menceritakan misalnya hal-hal yang kurang baik mengenai company saya, don't seperti itu ya. Kalau memang kurang baik, ceritakan yang memang lebih netral dan fokus pada pekerjaan dan kompetensi dari teman-teman. Seperti itu. Itu sih intinya gitu ya.
Terima kasih Steph ya untuk pertanyaannya Via, terus dari Reno gitu ya. Makasih juga Pak Pras ya udah sharing gitu ya. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau kita tutup ya? Udah waktunya bobo nih kayaknya ya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Kak Prasetyo, Kak Reno, Kak Ratna tadi ya, dan juga Kak Via sudah sharing, berbagi ya. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Terima kasih atas antusiasnya dan tentunya salam terhangat dan ucapan terima kasih banyak dari kami yang sebesar-besarnya untuk pemateri kami pada malam hari ini yang sangat luar biasa, Ibu Tiara Ayu, MPSI, dan seluruh tim komunitas Merangkul yang bertugas pada malam hari ini. Teman Merangkul, kita sudah menyelesaikan seluruh segmen kegiatan malam hari ini. Saya senang bisa membersamai teman-teman. Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan insight baru, wawasan baru, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan fisik maupun mental dan tetap bergabung lagi ya di kegiatan komunitas Merangkul berikutnya. Saya Siti Fatimah, senang bisa membersamai teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari komunitas Merangkul, aku didengar. See you, Foto masa yuk. boleh boleh. Ayo. Itu SS ya. Boleh on cam kakak. Ada 3 slide ya. Ini bertambah Ibu dari 40 audiens jadi Luar 63. biasa. Bisa. Oh, ternyata Pak Prasetyo lagi di perjalanan ya Pak. Saya Itu lagi di mobil, Pak. Apa di beca, Pak? Di mobil. Oke. Oke, baik teman-teman, saya hitung mundur ya. Ya. 3, 2, 1. Slide pertama. Slide kedua. 3, 2, 1. Slide terakhir. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Selamat Sampai beristirahat. jumpa. Terima kasih juga Bu Tiara. Oke, saya izin live ya. Steph, Terima jangan lupa kasih. di tag ya. Baik Ibu, terima kasih Makasih. banyak ya Bu. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Selamat istirahat. Teman-teman, berikut saya bagikan presensinya, mohon diisi ya teman-teman. Apabila ada kendala, nanti boleh menghubungi teman-teman panitia yang ada di dalam grup. Mohon diisi ya. Terima kasih.